Shalom Bapak Ibu semua yang di gereja maupun di YouTube atau mungkin ada yang di Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar kitab Roma kembali. Ya, kita sampai di Roma 11. Pada saat saya membaca ini, pasal 11 ini tidak bisa dibagi Bapak Ibu. Ya, karena Paulus sedang menjelaskan satu pokok yang sama tetapi dalam berbagai macam sisi. Gitu ya. Roma pasal 11 ayat 1 sampai 36 seharusnya dibaca semua. Tapi nanti kepanjangan, ya. Kita baca aja yang ayat 22 sampai dengan 24. Silahkan. Roma 11 ayat 22 sampai 24. Roma 11 ayat 22 sampai 24. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Ya. Bapak Ibu, pada mulanya Allah memilih Israel untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Tapi Israel gak jalan. Israel tidak melakukan. Maka Yesus harus hadir. Supaya mereka mengerti bagaimana melakukan kebenaran. Tetapi mereka menolak. Itu sebabnya Bapak Ibu, berulang kali para nabi menjelaskan. Berulang kali juga para nabi ditolak. Itu sebabnya bangsa ini dihukum. Ya. Bangsa Israel itu dihukum oleh Allah 2 kali. Sebetulnya bolak-balik, tetapi yang besar 2 kali. Yaitu pada saat Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Yang kedua, saat Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus. 2 kali dihukum. 2 kali orang-orang yang tegar tengkuk ini dibuang. Tetapi ada sisa Israel. Ya, sisa Israel ini adalah orang-orang yang percaya Yesus. Bagaimana menjadi alat kemuliaan, mereka bersedia. Ya, sisa Israel adalah orang-orang yang percaya Yesus, mau hidup seperti Yesus, menjadi alat kemuliaan. Oleh pemberitaan mereka, banyak bangsa yang percaya. Oleh pemberitaan orang Yahudi yang percaya Yesus, banyak orang Yunani, orang Romawi yang percaya Yesus dan mau ikut serta dalam menjadi alat kemuliaan. Inilah orang-orang dari Yunani, dari Romawi yang dicangkokkan. Ya. Orang-orang yang asalnya kafir dicangkokkan menjadi satu dalam karya keselamatan Bapa. Setelah menjadi satu, mengerti bagaimana menjadi alat kemuliaan, maka Allah akan terus mengejar bangsa yang menolak ini supaya mau kembali. Kalau Anda baca tadi ayat 22 sampai 24 kan ujungnya itu. Setelah banyak
bangsa-bangsa yang percaya Yesus menjadi alat kemuliaan, menjadi imamat yang rajani, gitu ya. Allah akan melanjutkan karya keselamatannya menjangkau mereka yang tegar tengkuk. Hingga pada akhirnya orang Yahudi yang menolak Yesus mau percaya Yesus, mau menjadi alat kemuliaan Allah, mau menjadi satu. Itu sebabnya Bapak Ibu judul malam hari ini adalah keselamatan bagi segala bangsa. Paham ya? Allah ingin segala bangsa. Masuknya bangsa lain, masuknya Israel yang menolak pada mulanya, ini akan menjadi satu keluarga Allah. Bapak Ibu, inilah yang disampaikan Paulus. Ya. Bapak Ibu harus paham latar belakang surat Paulus. Surat Paulus ditulis oleh Paulus dalam situasi dan kondisi Kekaisaran Roma. Di dalam Kekaisaran Roma bukan hanya ada orang Yahudi, tetapi di dalam Kekaisaran Roma itu ada orang Yunani, ada orang Romawi, ada bangsa-bangsa lain, di mana setiap bangsa punya agamanya sendiri. Bapak Ibu, di dalam Kekaisaran Romawi itu terdiri dari bangsa-bangsa. Dulu tidak seperti sekarang. Dulu setiap bangsa punya agamanya sendiri. Orang Romawi itu agamanya Mitra. Menyembah dewa matahari, Jupiter. Orang Yunani menyembah Zeus, agamanya sendiri. Orang Israel menyembah Yahweh, agama Yahudi, agama sendiri. Gitu ya. Bukan Yahudi yang seperti sekarang, bukan. Tapi maksud saya, kita harus memahami bahwa surat Paulus ditulis kepada jemaat Roma bukan untuk mengkristenkan orang-orang bangsa lain. Tidak. Paulus hanya membagikan siapa Yesus, mengajarkan bagaimana hidup benar. Supaya semua bangsa itu percaya Yesus. Bukan menjadikan mereka Yahudi seperti Paulus. Bapak Ibu, Paulus itu Yahudi loh, bukan Kristen loh. Ya, ini harus dipahami dulu. Jadi Roma pasal 11 adalah bagian penutup dari rangkaian argumen teologis Rasul Paulus. Ya, dimulai pasal 9, lalu 10, lalu 11. 3 pasal ini seharusnya Anda baca utuh. Ya, tentang bagaimana masa depan Israel dalam rencana Allah. Secara singkat, pasal 11 ini menegaskan bahwa Allah tidak membuang Israel sepenuhnya. Allah menolak Israel yang tegar tengkuk. Tetapi ada sisa Israel yang dipertahankan. Meskipun sebagian besar mereka menolak Yesus sebagai Mesias dan dibuang, ada sisa Israel yang dipertahankan. Siapa itu? Ya Rasul Paulus salah satunya. 12 murid, 70 murid orang Yahudi. Mereka kan orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, disisakan. Ya, enggak dibuang. Paulus masih percaya Bapak Ibu, suatu saat Israel akan bertobat dan percaya Yesus. Ya.
Kalau mereka sudah percaya Yesus dan mau hidup seperti Yesus, mereka akan dicangkokkan kembali. Intinya Bapak Ibu, Allah tidak akan membuang manusia. Allah sayang, Allah mengasihi ciptaannya. Bangsa apapun, dimulai dari bangsa Yahudi, Yunani, Romawi, Allah cinta segala bangsa. Bahkan orang Yahudi yang menolak Yesus, suatu saat Paulus percaya akan bertobat, akan dicangkokkan kembali, akan disatukan kembali dalam karya keselamatan Allah. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa jika orang Yahudi dicangkokkan kembali, bersatu dengan Yesus, bersatu dalam iman di dalam nama Yesus, apakah mereka jadi Kristen? Halo? Enggak. Kita yang orang Kristen enggak perlu harus jadi Yahudi kok. Orang Yahudi juga percaya Yesus enggak perlu jadi Kristen. Agama enggak menyelamatkan Bapak Ibu. Agama enggak menyelamatkan. Israel dengan tradisinya itu agama. Berbeda dengan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu bukan agama. Percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, artinya hidup seturut nilai-nilai Kristus. Agama itu tidak menyelamatkan. Termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan. Yesus tidak pernah hadir ke dunia ini bawa agama Kristen. Adalah salah kalau kekristenan menjadi lembaga agama sekarang ini sebetulnya istilah Jawane ya, salah kedaden. Sebetulnya Paulus ingin setiap orang percaya Yesus dalam tradisinya masing-masing. Tidak jadi agama Kristen. Tetapi karena sudah terlanjur, ya sudahlah. Tetapi ini saya mau menjelaskan, awal mulanya Yesus itu tidak menciptakan agama. Yesus mulai lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu tetap Yahudi. Halo? Dua 12 murid Bapak Ibu. Mulai mereka mengikut Yesus sampai akhir hayatnya disalib, dipotong, disembelih. Tetap Yahudi. Paulus dari percaya Yesus sampai mati tetap Yahudi. Sebetulnya kekristenan bukan agama, tapi nilai-nilai hidup. Bapak Ibu, Allah tetap pada rencananya. Ya. Pemilihan atas Israel tidak pernah terhenti meskipun sebagian dibuang. Jika ada orang dari bangsa lain percaya dan dicangkokkan, ini dengan tujuan membuat Israel cemburu dan tersadar serta berbalik. Jadi tidak ada yang boleh sombong, sebab ini adalah kasih karunia. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, orang Israel, umat pilihan dipotong, kita juga tidak boleh sombong. Kita juga tidak boleh hidup sembrono. Meskipun kita mengaku ikut Kristus, ikut Yesus. Karena Allah juga akan memotong kita kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Yesus. Bapak Ibu, Paulus mengungkapkan sebuah rahasia. Sebuah cara Allah yang tak terselami istilahnya. Ketegaran hati bangsa Israel itu bersifat sementara. Sementara mereka ditolak, ya, keselamatan terus berjalan. Keselamatan harus menjangkau bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Sampai jumlahnya genap, nanti
Israel akan berbalik. Setelah Israel cemburu dan mengerti maksud rencana Tuhan, Israel akan berbalik. Seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh manusia, seluruh bangsa akan diselamatkan. Sementara ini Bapak Ibu Anda lihat ya, dunia ini terpecah-pecah, terkotak-kotak, dan antar kota saling berperang. Betul enggak? Dunia ini terpecah-pecah, banyak agama, banyak denominasi. Antar agama dan antar denominasi perang sendiri-sendiri. Ya, kekristenan sudah lewati masa-masa kebodohan itu ya. Tetapi sebagian agama masih melanjutkan kebodohan itu. Agamaku paling benar. Mazhabku paling benar. Bunuh mazhab lain. Bunuh agama lain. Masih ada. Apakah Allah menghendaki seperti itu? Kan sebetulnya tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu, agama ini kalau tidak menemukan kebenarannya, racun sebetulnya. Kenapa? Membuat orang benci dengan manusia lainnya. Bapak Ibu, keselamatan bangsa non-Yahudi dirancang Allah untuk membangkitkan cemburu di hati bangsa Israel. Sehingga pada akhirnya mereka juga berbalik kepadanya. Sampai saat ini Bapak Ibu, orang Israel tidak percaya Yesus. Kenapa? Ya karena orang Kristen sendiri belum mencerminkan hidup Yesus. Orang Kristen sendiri masih jahat. Bahkan mendukung kejahatan Israel. Pada saat Israel tidak berperi kemanusiaan memperlakukan warga Palestina. Memang warga Palestina juga, Hamas terutama ya, itu kan menjengkelkan juga karena dia yang memulai penyerangan. Tetapi cara Israel memperlakukan orang-orang di Palestina kan juga tidak berperi kemanusiaan. Seharusnya negara-negara Kristen, terutama negara adidaya yang katanya Kristen, kan bisa jadi penengah. Supaya tidak terjadi pembunuhan, pembantaian. Tetapi kenyataannya negara Kristen yang katanya Injili, yang katanya karismatik, malah mendukung tindakan-tindakan tidak berperi kemanusiaan. Malah mendukung Israel nyerbu Palestina. Sebetulnya kalau pemerintah adik kuasa itu ngomong sama Benyamin Netanyahu, gak usah macam-macam. Dia gak mungkin berani kok. Israel negara kecil itu berani bertingkah pola seperti itu karena ada backingnya kan. Kalau sendirian belum tentu berani. Belum tentu berani. Kekristenan sendiri tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya itu bangsa gak tobat-tobat. Bapak Ibu, kita harus bertobat. Kita harus mencerminkan kemuliaan Allah. Kita harus menjadi alat kemuliaan Allah. Sehingga banyak orang bertobat. Dan tidak seorang pun binasa. Sebenarnya Allah itu cuma ingin manusia ini jadi baik. Dan saling mengasihi, titik. Tidak terpecah-pecah agama. Apalagi jadi alat politik. Wah, celaka. Pada prinsipnya Allah tidak ingin seorang binasa. Baik Yahudi maupun Yunani atau bangsa lain gitu ya. Allah ingin semua selamat. Allah ingin semua manusia berbuat baik dan menjadi baik. Intinya itu. Yesus hadir tidak membawa agama. Tidak nambahi ruwet sebetulnya. Karena agama ini buat ruwet. Percaya enggak kalau buat ruwet? Faktanya banyak orang membunuh orang lain gara-gara tidak seiman, tidak sependapat,
tidak setafsiran. Itu. Yesus melihat itu. Dalam keberagamaan orang Yahudi itu membenci orang Samaria. Padahal orang Samaria juga percaya Taurat. Loh, heran kan? Tuhan Yesus melihat sikap orang-orang beragama Yahudi yang merendahkan bangsa lain. Terhadap bangsa lain boleh semena-mena. Itu sebabnya Yesus berkata, kasihlah musuhmu, jangan semena-mena maksudnya. Yesus hadir Bapak Ibu sebagai kritik terhadap keberagamaan saat itu. Jadi kita pengikut Kristus sebetulnya jangan ikut-ikutan keberagamaan atau agamawi. Kalau Kristen sudah terlanjur jadi agama ya sudahlah, tetapi jangan hidup sebagai orang agamawi. Kita baca yuk, Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah ingin semua manusia bertobat. Bertobat itu Bapak Ibu bukan dari non-Kristen menjadi Kristen. Bertobat itu Bapak Ibu bukan berarti kalau dulu baptis percik, sekarang baptis selam. Itu terlalu receh. Bertobat itu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, hidup benar, hidup dalam kebaikan. Itu bertobat. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagaimana hidup, demikianlah kita harus hidup. Bukan masuk agama tertentu. Bukan masuk gereja tertentu. Kamu masuk gereja ini, baptis lagi. Kamu harus bertobat loh. Bertobat itu bukan berarti baptis lagi. Halo Bapak Ibu. Seringkali kita sama-sama Kristen antar gereja saja saling merendahkan. Oh enggak cocok itu Pak. Itu baptisnya baptis percik. Kan Tuhan Yesus baptis selam, maka harus baptis selam. Tidak penting. Kalau di situ sudah dibaptis, ya sudah masuk ke gereja ini nggak perlu dibaptis lagi. Itu kan cuma simbol pertobatan. Yang penting tobat nggak, kan gitu. Bapak Ibu yang sudah baptis, kalau Anda di gereja ini, nggak perlu baptis lagi, nggak perlu. Ya kalau cuma mau ke Kemarang, datang saja sendiri. Nggak perlu dalam rangka baptis. Tapi bagi Anda yang belum baptis, mau dimuridkan, mau bertobat, ayo kita baptis. Tetapi kita menghargai gereja lain dengan cara baptisannya. Mau dipercik, mau disemprot, mau diguyang, terserah. Yang penting niato bertobat. Amin. Niatlah bertobat, niatlah berubah pola hidup. Berubahlah cara hidup. Dari yang dulu jahat, jangan jadi jahat. Dari hidupnya dulu salah, melanggar peraturan terus, melanggar hukum terus, hiduplah benar. Itu bertobat. Enggak ada artinya percaya Yesus tapi korupsi. Itu yang masuk KPK tuh, pakai jas orange, namanya Yohanes. Kan ngisin-ngisin itu ya. Bapak Ibu, pertobatan adalah rencana Allah atas penciptaan manusia. Karena Adam telah jatuh dalam dosa. Sebetulnya Bapak Ibu, Adam ini kan diciptakan dengan target segambar dan serupa. Adam gagal, itu sebabnya anak Allah harus hadir untuk menyelamatkan manusia. Anak Allah harus hadir, ngajari manusia bagaimana hidup dengan benar. Yesus hadir dalam karya keselamatan Allah. Dia tidak membedakan suku, ras, agama tertentu. Anak Allah hadir bukan hanya untuk Israel saja. Awalnya memang untuk Israel karena tegar tengkuk.
Tetapi karena tetap menolak, ya sudah, dibuang. Maka anak Allah mengutus murid-muridnya, jadikan segala bangsa murid. Setelah segala bangsa jadi murid, mencerminkan karya keselamatan Allah, orang Israel akan ditarik lagi. Supaya semua orang selamat. Tidak ada satupun yang tertinggal. Amin Bapak Ibu. Kita baca yuk, Roma 2 ayat 6 sampai 11. Roma 2 ayat 6 sampai 11. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, Allah tidak memandang bulu. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani yang melakukan kebaikan, Allah akan membalas dengan upah keselamatan. Baik Yahudi maupun Yunani yang tidak hidup dalam kebaikan, hidup sesukanya, hidup dalam kejahatan, ya dihukum. Intinya Bapak Ibu, entah Yahudi, Yunani, tidak masalah. Yang penting kamu jadi orang baik. Intinya kan itu. Ingat sekali lagi, Yahudi dengan agamanya Yahudi, Yunani dengan agamanya Yunani kan. Kalau kamu percaya Yesus, hiduplah dalam kebaikan seperti Yesus, cukup. Tradisi keagamaan tidak menyelamatkan. Yang membuat kamu selamat adalah kebaikanmu. Tuhan melihat hatimu mau menjadi seperti Yesus anaknya, ya kamu berarti sama-sama anak. Selesai sampai gitu aja. Bukan masalah agama. Allah sebagai pencipta tahu betul Bapak Ibu psikologi manusia. Allah sedang berkarya agar setiap orang dengan belenggunya bisa lepas dan bertobat. Allah ingin manusia berubah paradigma. Dulu orang Israel dipilih untuk memperkenalkan Allah yang benar. Saat bangsa-bangsa lain masih tertutup. Saat ini gitu ya, orang Israel yang tertutup dari kebenaran firman. Orang bangsa-bangsa lain percaya Yesus. Maka bangsa-bangsa lain yang dipakai Tuhan untuk memperkenalkan firman. Untuk memperkenalkan Allah. Jadi orang Israel akan datang kepada Tuhan. Itu maknanya. Yang terdahulu menjadi terakhir. Yang terakhir orang-orang kafir maksudnya menjadi kemudian. Intinya semua selamat. Gak ada yang ditinggal. Allah ingin manusia menjadi baik seperti Dia, Sang Pencipta adalah baik atau kasih. Menurut Paulus, esensi manusia harus hidup baik, penuh kasih seperti Yesus. Tanpa harus mengikuti tradisi Yahudi. Ikut Yesus tidak berarti harus ikut agama Yahudi. Ikut Yesus itu berarti ikut. Cek. Ikut Yesus berarti ikut dalam kasih-Nya. Ikut Yesus berarti hidup seperti Kristus. Dengan perbuatan baik-Nya. Dengan moralnya yang tinggi. Itu ikut Yesus. Bukan berarti ikut agama Yesus, enggak loh. Kita baca. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 2.
Ikut Yesus tidak harus jadi agama Yahudi dan tradisinya Bapak Ibu. Ini penting. Ya, karena banyak gereja yang akhirnya ke Yahudi-Yahudian, tapi pilih-pilih yang enak. Ini tidak benar. Ya, silakan Dip. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jelas? Paulus dan Barnabas menolak paradigma kalau mau selamat harus jadi Yahudi. Enggak. Kalau mau selamat percaya Yesus. Hidup seperti Yesus hidup, cukup. Hidup seperti moral yang Yesus miliki. Hidup dengan kebaikan seperti Yesus lakukan. Itu ikut Yesus. Tidak harus jadi Yahudi. Tidak harus disunat. Sebetulnya Bapak Ibu, Anda salah loh perpuluhan kalau Anda tidak disunat. Iya. Karena perpuluhan itu hanya untuk orang Yahudi. Non-Yahudi tidak boleh perpuluhan. Kalau Anda disunat Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, itu artinya Anda masuk agama Yahudi. Berarti Anda harus melakukan utuh 613 perintah. Apakah harus seperti itu untuk selamat? Paulus katakan tidak. Orang mau selamat tidak harus masuk agama. Bahkan agama Yahudi, tidak. Apakah Paulus dan Barnabas ngomong soal kekristenan? Juga tidak. Belum ada agama Kristen saat itu. Yang ada orang-orang disebut Kristianoi. Orang-orang pengikut Kristus. Tapi belum ada agama Kristen loh. Jadi agama itu tidak menyelamatkan, termasuk masuk agama Yahudi, sok ke Yahudi-Yahudian, itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kamu hidup seperti Kristus, anak Allah, titik. Sebetulnya kekristenan itu Bapak Ibu bisa diterima lintas agama. Ini sudah terlanjur ngomong seperti ini ya sudahlah dianggap, wah ini liberal, terserah sudah. Tapi kenyataannya seperti itu. Mengikuti Yesus berarti mengikuti jalan kebenarannya. Cara berpikir Yesus dan hidupnya, itulah yang menyelamatkan. Bukan masuk agama Yahudinya yang menyelamatkan. Hidup dengan pola pikir Yesus, hidup dengan cara hidup seperti Yesus, itulah kekristenan. Enggak harus masuk gereja tertentu sebetulnya. Oh, saya GSKI, oh saya GBI, oh saya GMS. Tidak penting gitu Bapak Ibu. Yang penting itu apakah kita hidup seperti Yesus hidup. Itu. Ya, cuman karena kita sudah menjadi agama, Anda dibaptis, ada surat baptis. Itu kan masalah administrasi. Yang penting kan bukan surat baptisnya. Yang penting Anda mau dimuridkan, apa enggak? Anda mau hidup seperti Yesus, apa enggak? Kan itu yang penting. Jangan bangga dengan kekristenan dalam arti agama. Apalagi bangga dengan gereja. Ada kan pendeta-pendeta yang mengajarkan, aku bangga dengan gerejaku. Ya untungnya GSKI enggak ngajarin seperti itu. Tapi ada ya di tempat lain. Bangga dengan gerejanya. Gereja tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan apalagi gereja. Merek gereja maksudnya. Tidak. Agama Yahudi tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Tetapi pola pikir dan cara hidup seperti Yesus yang menyelamatkan. Ini bisa dikenakan oleh semua orang dan semua bangsa.
Halo? Setiap orang akan dihakimi dengan latar belakangnya. Setiap orang akan dihakimi sesuai apa yang dipahaminya. Ya, Roma 2 ayat 12 sampai 15. Roma 2 ayat 12. Roma 2 ayat 12 sampai 15. Roma 2 ayat 12 sampai 15. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Yap. Bapak Ibu, orang Yahudi punya Taurat. Orang agama lain punya syariahnya sendiri kan. Kalau orang itu tidak pernah diperkenalkan Taurat, mana bisa dia menjadi Yahudi? Tetapi Allah ingin semua bangsa selamat. Bagaimana caranya? Hiduplah baik seperti Yesus baik. Meskipun kamu tidak mengenal Yesus secara langsung gitu ya. Tapi kamu melakukan nilai-nilai kebenaran seperti yang Yesus lakukan. Kamu akan dihakimi menurut itu. Bukan karena tidak jadi proselit atau jadi agama Yahudi. Atau menjadi agama tertentu seseorang dibuang. Seseorang dibuang karena hidupnya jahat dan tidak benar. Hidup jahat, menyakiti sesama, hidup dengan tidak benar, itu yang membuat seseorang dibuang dari hadirat Allah. Sesuai apa yang mereka pahami. Percaya Yesus itu percaya nilai-nilainya. Percaya Yesus berarti hidup seperti Yesus hidup. Bukan cuma ngaku Kristen tapi tetap berbuat jahat. Itu tidak pernah menyelamatkan. Paulus mengatakan, kamu ngertinya Taurat, kamu akan dihakimi menurut Taurat. Karena Taurat mengajarkan yang baik, kenapa kamu jadinya jahat? Demikian juga agama lain Bapak Ibu. Agama lain mengajarkan yang baik, akan dihakimi menurut agama yang dia pahami. Kitab suci yang mereka pahami. Karena agama lain juga menuntut kebaikan. Kenapa kamu jadi jahat? Ya. Jadi nilai-nilai kebenaran Kristuslah yang menyelamatkan. Nilai-nilai kebenaran Kristus ini tidak bertentangan dengan hukum atau agama manapun, enggak ada. Ingat sekali lagi, karena saat itu Bapak Ibu, setiap bangsa, setiap negara itu punya agamanya masing-masing. Nilai-nilai hidup Yesus tidak bertentangan dengan hukum atau syariah manapun. Sehingga nilai-nilai kebenaran Kristus bisa menjadi standar kebaikan universal. Apa yang Yesus ajarkan itu kebenaran universal. Apa yang Yesus teladankan Bapak Ibu, itu tidak bertentangan dengan agama apapun. Tidak nyalahi hukum negara manapun. Nilai-nilai yang Kristus ajarkan itulah yang menyelamatkan. Kita baca yuk, Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, pertahankan ini dulu. Perhatikan, buah roh ialah kasih, sukacita, bla bla bla. Ya, kasih, sukacita, dan kesabaran
Itu semua apa yang Yesus teladankan, betul? Barang siapa menjadi Kristus, ia menyalibkan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa? Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Bapak Ibu, apa yang Yesus teladankan? Buah roh yang kita miliki dari pengenalan kita akan Kristus tidak bertentangan dengan agama manapun. Tidak bertentangan dengan syariah manapun. Itu maksudnya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Halo? Ingat Bapak Ibu ya, ini banyak orang nggak mengerti masalahnya, jadi ribut. Setiap di zaman itu, 2000 tahun yang lalu, setiap kerajaan itu punya hukumnya. Setiap kerajaan punya hukum yang tidak lepas dari agamanya. Kerajaan Daud, agamanya Yahudi, hukumnya 613 perintah Taurat. Kerajaan A punya syariahnya sendiri, punya agamanya sendiri. Paham enggak maksudnya? Agama orang Persia gitu ya. Agamanya Zoroaster. Punya hukumnya sendiri. Dan ngajarin berbuat baik juga. Tidak ada yang menentang dengan ajaran Yesus. Agama mana yang menentang orang melakukan kasih? Tidak ada kan? Yesus ngajarin sabar. Ada hukum agama tertentu yang jangan sabar, kamu harus sembuh pendek. Ada? Kan nggak ada. Apa yang Yesus ajarkan itu universal. Tidak ada hukum yang menentang, tidak ada syariah apapun yang menentang. Jika kita hidup seperti Yesus dengan kebenaran yang seperti ini, kamu selamat. Itu artinya percaya Yesus. Percaya Yesus itu artinya Bapak Ibu, percaya dengan ajarannya, percaya dan mengikuti cara hidupnya. Inilah yang diperkenan Bapak. Bapak ingin semua manusia selamat. Apapun agamanya, kalau kamu hidup seperti Kristus, kamu selamat. Berarti kalau gitu kita tidak perlu mengkristenkan orang, Pak. Tidak perlu. Tidak perlu. Kita ajarkan kebenaran. Kita ajarkan kasih. Kita teladankan. Kita contohkan hidup benar itu seperti apa. Hidup mengasihi sesama seperti apa. Kalau mereka tertarik, mau percaya Yesus, minta dibaptis, ayo silahkan. Tetapi jangan kita mengkristenkan orang. Nanti tetangga ribut. Kita harus menjaga kondusivitas. Pak, saya mau percaya Yesus, saya mau hidup seperti Yesus. Tapi saya masih mau Jumatan. Ya enggak apa-apa, silahkan. Silahkan. Pak, saya mau percaya Yesus, hidup Yesus luar biasa. Tapi saya mau tetap ke kuil. Ya monggo silakan. Kan yang menghakimi Tuhan, bukan kita kan? Yang menghakimi kan Tuhan sendiri. Dia layak masuk surga atau tidak. Tetapi yang Yesus ajarkan Bapak Ibu, seperti itu. Yang Yesus ajarkan mengasihi sesamamu. Mengasihi musuhmu. Tidak pernah Yesus mengajarkan, ayo ke gereja yuk. Pernah? Tidak pernah. Halo Bapak Ibu. Allah menghendaki semua orang selamat. Allah menghendaki semua bangsa selamat. Entah Yahudi, entah Yunani dengan agamanya masing-masing. Kalau kamu berbuat baik, ada upah untuk itu. Roma 2 tadi. Tetapi karena doktrin gereja, maka semua itu berubah. Kenapa? Gereja butuh jemaat. Pendeta butuh
perpuluhan. Meleset semua, gara-gara kepentingan. Padahal Yesus tidak pernah ngajarin seperti itu. Halo Bapak Ibu. Bisa dipahami? Cukup ya? Mari kita berdoa.